Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita review aja ya, review kisi-kisi yang kemarin mulai dari apa ya? Seri 1. Aku botani sih. Mikrobiologi. Oh, udah kelihatan belum? Udah ya? Udah ya, udah kelihatan. Oke, langsung aja. Jadi kalau yang di bab ini tentang teori abiogenesis dan biogenesis. Jadi yang dihafalin itu nama tokoh-tokoh dan percobaannya. Kayak misalnya Anthony van Leeuwenhoek, jadi dia itu menemukan mikroskop, ya kan itu. Terus cepet aja ya waktunya, suka nggak kejar. Terus Francesco Redi, ini percobaannya yang terkenal kan, Francesco Redi. Dia yang meneliti daging ya, percobaan daging. Terus John Needham, nama-namanya aja sama percobaannya kita hafalin. Sama Louis Pasteur. Kalau Louis Pasteur kan kemarin kan keluar ya di quiz. Yang terkenal itu layar angsa. Gambarnya. Jadi dihafalin gambarnya sama namanya sama percobaannya. Kalau ini mah udah luar kepala kayaknya. Terus selanjutnya postulat Koch. Nah ini postulat Koch ini dia itu ada 4 kan. Di mana yang pertama itu yang kita hafalin itu jadi mikroorganisme tertentu itu menimbulkan penyakit tertentu. Yang pertama, jadi ada korelasi dari mikroorganisme dengan penyakit tertentu. Terus yang kedua, dari mikroorganisme yang tersebut itu dapat diisolasi atau diambil dari yang sakit itu, bisa diambil dan dimurnikan di laboratorium. Yang ketiga, kemudian dari yang diisolasi di laboratorium, bentar. Dari yang dibiarkan di laboratorium, kemudian disuntikan ke hewan yang sehat, dia menimbulkan sakit yang sama dari yang awal yang diambil. Kemudian dari yang sakit itu yang keempat ya, dari yang sakit itu bisa diambil lagi bakterinya, mikroorganismenya. Jadi seperti siklus ya, atau rantai gitu, siklik lah. Terus ini dihafalin, postulat Koch. Kemudian udah kayaknya. Oh ini nih, filogenetik. Dari pohon pohon kehidupan. Bentar. Nah, dari filogenetik ini kemarin keluar juga nih kan. Jadi dihapalinnya satu aja. Misalnya kita hafalin yang bakteri, kan ada 3 domain kan. Bakteri, archaea, sama eukarya. Yang kita hafalin satu aja. Misalnya, aku sih hafalinnya bakteri. Terus kalau bakteri itu ciri-cirinya ada bakterianya kayak cyanobacter, flavobacter, proteobacter gitu kan. Gram positif itu kan ada ciri-ciri bakteri. Kalau yang archaea itu cirinya itu dia ada kata-kata meta.
Kemarin tuh keluar meta apa gitu kan ya. Itu termasuk kelompok archaea. Kemudian kalau eukariot itu ya banyak kan kayak fungi, terus plant, tanaman. Jadi yang aku hafalin sih bakteri aja. Kalau yang susah-susah itu termasuk archaea. Nama-namanya yang susah gitu kan. Terus selanjutnya struktur bakteri. Struktur bakteri. Oh, yang ini udah ya PPT-nya. Berarti selanjutnya yang bakteri. Ini nih. Struktur bakteri kemarin juga keluar nih. Bisa aja, jadi aku tanyakan sama Bu Putri. Bu, soalnya itu kayak yang kemarin kuis nggak? Kalau dia jawabnya, kemarin kuis mah gampang. Nanti UTS kayak gitu nggak, Bu? Katanya lebih susah. Mungkin karena UTS kan waktunya lebih panjang kan. Kalau kuis kan waktunya cuma sedikit. Jadi nanti kemungkinan ada kata-kata kecuali atau yang salah. Makanya kayak kita UAS kemarin lah ya. Panjang-panjang lah gitu. Terus yang ini kan struktur bakteri kan. Jadi misalnya, ya ini harus dihafalin ini gambar ini, slide ini ya. Misalnya pasangkan yang sesuai antara struktur bakteri dengan fungsinya. Kalau kemarin kan soalnya itu kan yang glikokaliks kan yang benar. Manakah yang benar? Pasangan struktur dengan fungsinya. Berarti kan mau nggak mau kita harus paham jadi apa. Emang sih ada cara cepat ya kan. Tapi kan ya kita belajar aja lah ya. Terus beda gram positif dan negatif. Kalau yang ini udah sering kita lihat kan. Kalau Pili, Fimbri, itu kan jelas kelihatannya beda banget. Terus selanjutnya beda gram bakteri dan gram positif negatif. Nih, beda gram bakteri gram positif dengan bakteri gram negatif. Bedanya apa sih? Kalau gram positif, dia itu polipeptidoglikan. Peptidoglikannya itu cuma satu lapis. Kalau yang negatif, dia dua lapis. Tapi gram positif itu peptidoglikannya itu tebal. Nah, bedanya kan? Kalau yang negatif, dia itu dua lapis. Yang lapisan atasnya disebut LPS. LPS singkatannya ya. Lipopolisakarida. Kalau yang peptidoglikannya sedikit dia tipis gitu. Itu perbedaannya. Terus perbedaannya lagi apa ya? Nih ya, kalau yang negatif dia dua lapis. Dia ada outer membran. Dia ada lipopolisakarida, LPS. LPS-nya ini merupakan toksinnya atau racunnya. Terus jangan lupa, kalau gram positif dia bisa dibikin vaksin. Kalau gram negatif dia tidak bisa. Karena dia termasuk yang endotoksin. Ya, perbedaannya gram positif sama gram negatif. Lihat aja dari sini. Pertama dari peptidoglikannya. Yang kedua dari pewarnaan gramnya. Kalau yang positif dia berwarna ungu. Kalau yang negatif nanti teknik pengecatannya dia berwarna merah. Selanjutnya yang makroskopik. Nih, ini juga keluar nih. Bisa-bisa aja kayak gini rame. Nih, yang makroskopis itu yang kita apalin itu dia itu secara apa sih diamatinya? Bagaimana pengamatannya secara makroskopis? Yang pertama ini kan, secara penampakan koloninya. Itu kayak gimana penampakannya kan? Yang kedua teksturnya, ukurannya, bentuknya, pigmennya, kecepatannya,
kecepatan pertumbuhannya dan pattern atau pola pertumbuhannya. Ini yang dihafalin nih. Bisa aja nanti kecuali gitu kan. Secara makroskopis tapi kecuali gitu. Makanya ciri-ciri soal UTS-nya nanti akan kayak apa? Panjang-panjang, sedikit sulit, terus ya jangan sampai kita kegocek kan gitu. Terus selanjutnya ditandain ya guys, jadi nanti jangan sampai nggak ditandain. Mikroskopis. Nih, Kak, ini emang PPT-nya nggak ini, Kak. Nggak ganti. udah ganti dari tadi nggak kelihatan ya? Tristan. Masih diterima kasih, Kak. Masih ada, iya masih diterima kasih. Ini question. Berarti aku harus stop share dulu ya. Baru aku share lagi gitu ya. Bentar ya. Siapa tuh yang tahu? Aku nggak ngerti. Kasih tahu. Jadi dari mana? Tadi nyampe mana ya? Terima kasih. Berarti yang si Louis Pasteur ya. Postulat Koch. Berarti bakteri lagi nih dari awal ya. Kalau ini udah kelihatan kan ya? Udah kelihatan belum? Udah, Kak. Kelihatan, Bu. Oke ya. Berarti dari awal nih. Yang pertama filogenetik. Pohon kehidupan bakteri atau domain. Bukan di sini. Itu yang tadi udah ya. Struktur bakteri. Ya, struktur bakteri. Pasangkan antara struktur bakteri dengan fungsinya. Gitu kan. Kayak glikokalix dia untuk apa gitu kan. Aku sih kata kuncinya aja ngapalinnya. Proteksi, adesi, dan reseptor fungsi. Nah, itu aku ngapalinnya gitu kan. Dan lain-lain. Dia nggak punya inti selaput yang membungkus inti membran selnya. Dia kan termasuk prokariotik kan. Maka dari itu dia nggak punya nukleus. Dia punyanya nukleoid, menyimpan kromosom DNA-nya. Nah, bisa aja tuh nanti kegocek kita kan. Dia punya selubung inti misalnya atau apa. Nah, itu yang kemarin yang membran plasma sama dinding sel jangan sampai ketukar. Kalau dinding sel itu sel wall. Kalau membran sel atau membran plasma itu yang semi permeable atau barrier. Dia melapisi bagian dalam, bagian luar, apa? Cairan dengan bagian. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar, itu tugasnya sih membran plasma atau membran sel. Jangan ketukar nih dinding sel sama membran sel. Terus beda gram positif sama gram negatif. Nih, dari gambar ini aja udah kelihatan beda kan? Selapis dengan 2 lapis. Terus ditandain ya, PPT. Selanjutnya makroskopis. Ngapain aja makroskopis itu? Makroskopis itu dia yang diamati apa aja, ya kan? Yang diamati ini pembentukan koloninya kayak gimana? Koloni, tekstur, ukuran, bentuk, pigmen, kecepatan pertumbuhan, dan pattern atau polanya. Itu makroskopis ya. Terus selanjutnya yang ke-7, ini udah ke-7 nih, poin ke-7. Secara mikroskopis, apa aja tekniknya? Ada 3. Secara mikroskop cahaya, mikroskop elektron, dan teknik pengecatan. Secara mikroskopis. Yang ke-8, kisi-kisi ya. Teknik pengecatan. Nah, kalau pengecatan kan sedikit kompleks kan. Aku sih bikin kayak rangkuman gitu, rangkuman sendiri, tulis tangan gitu kan. Pengecatan itu kan ada sederhana, negatif, ya kan, pengecatan sederhana. Itu yang dihafalin pewarnanya.
Jadi kalau ini di sini gambarnya itu methylene blue. Aku ngapalin itunya aja, methylene blue-nya aja. Terus yang kedua, pengecatan negatif. Jadi kita kayak bikin diagram gitu. Pengecatan sederhana, pewarnanya apa. Pengecatan negatif, nigrosin. Ini kemarin yang aku miss, kelewat. Di sini nigrosin kecil banget tulisannya. Terus pengecatan diferensial. Ini. Diferensial itu ada dua. Pengecatan gram dan juga pengecatan yang tahan asam, asid Wettstein. Jadi ada dua. Diferensial ada dua, kita bikin diagramnya kan. Pengecatan gram yang satu dan pengecatan tahan asam. Tahan asam aku hafalin yang pewarnanya. Primary stain gitu kan. Decolorizing agent. Terus dihafalin. Karena sangat-sangat mirip, nanti kita akan kayak terkecoh gitu kan. Sama pengecatan endospora. Kalau endospora itu katanya cuma warnanya aja, primary stain-nya atau decolorizing agent-nya. Enggak, cluster stain-nya. Ini nih, malachite green sama safranin. Jadi enaknya kita bikin catatan sendiri. Emang sih dari PPT jelas, cuman kayak terlalu rumit gitu kan. Kalau kita nulis sendiri lebih ringkas. Pengecatan kapsul. Ya, pengecatan tuh udah masuk tuh kisi-kisi. Selanjutnya yang ke-9, poin yang ke-9 nih yang nggak masuk aku skip. Poin yang ke-9 itu PCR. Nih, polymerase chain reaction. Kemarin juga keluar kan. Yang termasuk genetik dan molekuler. Secara genetik dan molekuler. Itu termasuk PCR. Keluar ini PCR. Dan satu lagi, selain PCR, isolasi bakteri juga keluar. Kalau kemarin kan PCR doang. Yang ternyata ditambahin kan, teknik isolasi bakteri juga keluar ini. Seperti apa isolasi bakteri itu? Kultur ya, nama lainnya kultur. Atau teknik aseptik. Aseptik itu apa sih? Aseptik itu dari awal sampai akhir prosesnya itu dilakukan secara steril. Itu teknik aseptik. Jadi kalau kita kayak bikin, kalau di pabrik ya, bikin ampul atau injeksi ya, itu dari awal sampai akhirnya itu steril. Nggak ada yang kayak di tengah-tengah, yaitu area black itu enggak. Semuanya itu area steril. Kalau nggak salah, area apa ya? Gray ya. Jadi benar-benar steril itu namanya aseptik atau isolasi bakteri. Ini teknik isolasi bakteri harus dipelajarin. Terus udah, aku stop share dulu. Kalau ada yang mau tanya, habis bakteri 2. Selanjutnya bakteri 2, poin ke-10. Poin ke-10 ada langsung ke jawet. Ini banyak yang di skip-skip gitu. Kayaknya itu cuma baca-baca aja deh. Ini langsung ke jawet. Nih. Jadi yang dihafalin slide ini nih. Udah kelihatan kan ya? Kelihatan nggak? Takutnya nggak kelihatan lagi kayak tadi. Ya, udah kelihatan ya? Jadi langsung ke jawet. Ini yang PPT ketiga ya. Di mana yang dihafalin ini nama bakterinya. Gram negatif itu nama bakterinya apa aja? Kan gampangnya. Kalau yang Enterobacteriaceae itu
E. coli, Shigella, Salmonella itu yang enterobacteria atau yang berada pada usus manusia atau hewan. Kalau yang kedua ini yang nosokomial, kata kuncinya aja. Kalau patogen nosokomial itu dia kayak Pseudomonas, Acinetobacter, gram negatif lainnya. Terus Vibrio, Campylobacter, Helicobacter itu yang Vibrio itu yang pada hewan di permukaan air segar, pada hewan berdarah dingin. Jadi yang dihafalin nama bakterinya. Ya, pada slide ini nama bakterinya. Selanjutnya patogenisitas. Ini ya. Nggak mau ganti slide-nya. Oke. Nih. Jadi patogenisitas apa sih? Kemarin keluar juga kan di kuis. Artinya apa? Patogenisitas itu apa? Kemampuan mikroorganisme untuk menimbulkan penyakit. Terus selanjutnya, ini juga apa yang disebut nggak mungkin apa sih? Patogen oportunistik apa sih itu dia? Mungkin kemarin tuh pertanyaannya kayak dia pengertiannya ini disebut apa gitu kan. Flora normal yang seharusnya tidak patogen, namun dia bersifat patogen karena sel inangnya memiliki kekebalan tubuh yang rusak. Itu patogen oportunistik. Jadi dia kalau ada kesempatan, dia akan bersifat patogen. Kemudian ini juga virulensi, faktor virulensi ini juga keluar. Itu poin ke-13. Virulensi, faktor virulensi beda ya. Kalau faktor virulensi itu ibaratnya adalah senjata yang dimiliki oleh si bakteri patogen. Ya kan? Kayak misalnya virus influenza kan. Dia itu punya faktor virulensinya 2. Ya kan, hemaglutinin sama minidase. Jadi senjata si virus dia menjadi lebih mudah menginfeksi si inangnya. Itu faktornya. Bedanya faktor sama virulensi. Kemudian poin yang ke-14 enzim. Nah, ini enzim juga harus dihafalin. Macam-macam enzim. Nih, tapi kata Bu Putri, hafalin yang 1 atau 2 aja. Karena kan nanti ada ABC-nya kan, kita jadi bisa ngebandingin. Misalnya, Streptococcus pyogenes, dia itu punya enzim apa, dan perannya apa. Dia punya enzim streptokinase. Dia itu perannya apa? Merusak fibrin. Udah, sampai situ, cukup. Terus yang bawah-bawahnya, Staphylococcus, dan ya itu kalau bisa dihafalin semua, tapi kalau misalnya kita hafal 1, itu udah mewakili lah. Udah punya gambaran gitu maksudnya. Terus poin ke 15. Beda eksotoksin dan endotoksin. Nih bedanya. Apakah perbedaannya eksotoksin dengan endotoksin? Kalau eksotoksin dia tidak tahan panas sehingga dia bisa inaktivasi atau dilumpuhkan ya, atau dilemahkan. Sehingga dia itu bisa dibuat vaksin. Vaksin itu disebut toksoid ya. Bisa menjadi antibodi kan, antitoksin. Jadi yang bisa dibuat vaksin itu termasuk golongan eksotoksin. Sedangkan kalau yang endotoksin kebalikannya, ini juga dihafalin ya. Ini sebenarnya gampang hafalinnya. Kalau misalnya belakangnya ada difteria berarti difteri. Yang belakangnya ada kolera berarti kolera. Botulinum berarti botulinum. Yang bawahnya tetani berarti tetanus. Terus yang endotoksin. Kalau yang endotoksin dia itu tahan panas. Dan juga dia itu tidak bisa dibuat vaksin. Karena dia tahan panas, sifat antigennya lemah, dia tidak bisa dibuat
vaksin atau tidak bisa inaktivasi. Maka dari itu perbedaannya jelas kan, yang satu tahan panas, yang satu tidak tahan panas. Yang satu tidak bisa dibuat vaksin, yang satu bisa dibuat vaksin. Ini nih ya perbedaannya. Berdasarkan ini apa? Waktunya tinggal 10 menit. Ini juga ini sebenarnya bahasa Inggris kan, tapi ini udah mewakili. Selanjutnya patogenesis bakteri. Cepat aja ya. Soalnya abang-abang anjungnya udah. PPT aku suka gini nih, suka lemot. Apa ya? Nah, patogenesis bakteri. Aku apalin ACESS. ACES. Jadi adesi itu pelekatan, colonization itu pembentukan koloni, kemudian dia mengeluarkan faktor virulensi, kemudian dia pembentukan, kemudian dia kayak pemecahan sel inang. Sebenarnya hampir mirip-mirip yang ekliplase dan itu ya, replikasi virus. Tapi ini patogenesis ya, beda ya. Ini diapalin, keluar ini. Kemudian kita stop share dulu. Kalau nanti mati mendadak, mohon maaf ya. Ini itu. Udah kelihatan kan ya? Udah kelihatan belum? Selanjutnya karakteristik virus. Ini nih karakteristik virusnya. Karakteristik virus. Ini sebenarnya ditandain ini, dia tidak melakukan metabolisme yang kayak kemarin. Salah satu ciri virus kecuali gitu kan. Atau yang manakah yang termasuk ciri virus? Yang kemarin keluar itu virus tidak melakukan proses metabolisme. Kemudian susunan tubuh virus ini juga keluar. Dia punya kapsid, punya kepala, punya ekor, ya kan? Susunan tubuhnya ya, punya isi. Kemudian bentuk virus. Bentuk virus ada yang bersampul dan tidak bersampul. Ini harus dihafal nih. Bersampul itu yang ssRNA atau yang double strand DNA. Biasanya yang terkenal virusnya kayak coronavirus itu berarti kan dia yang bersampul dan dia itu ssRNA. Yang terkenal aja. Herpes misalnya, dia bersampul terus dia double strand dsDNA. Ini macam-macam bentuk virus. Kemudian replikasi virus. Nih yang tadi aku bilang mirip-mirip sama patogenesis nih. Replikasi virus. Adsorpsi, dia melekat dulu, kemudian mengeluarkan enzim atau faktor virulensinya. Ekifase, dia kemarin ekifase. Sama sih, dia pengeluaran enzim biar bisa masuk. Kemudian pembentukan virus baru sama lisis. Lisis itu pemecahan sel inang. Kemudian reseptor. Reseptor si virus. Ini yang aku tanya kemarin yang terkenal aja. Influenza terkenal kan, sialic acid, asam sialat. Rabies juga terkenal kan, 1, 2, 3 aja kayaknya. Kalau yang lain kayaknya nggak kenal kita. HIV, kemarin HIV kan keluar. CD4, CXCR4, sama T-cell, sama CCR5. Ini 1, 2, 3 ya apa-apa. Reseptor. Kemudian perbedaan antara litik dan lisogenik. Itu ada di replikasi virus. Litik dan lisogenik. Nih, siklus hidup virus. Kalau yang litik, dia itu ketika masuk, dia itu tidak melebur dengan sel inangnya. Dia itu memakai perangkat-perangkatnya, kemudian dia keluar. Kalau si lisogenik dia melebur. Terus influenza, virus influenza. Ini nih. Influenza, dia itu sifat virusnya kayak gimana sih? Dia itu berada pada jalur respirasi kan.
Dia itu disebabkan oleh virus Orthomyxoviridae. Nih. Kemudian dia faktor virulensinya itu apa? Si influenza itu yang aku bilang tadi. Dia punya 2 macam spike atau 2 macam sel paku ya. Nih kan. Nih. Ada 2 macam spike. Dia bersampul 2 macam spike. Yang pertama neuraminidase, yang kedua hemaglutinin. Dan itu punya masing-masing. Kalau yang neuraminidase, dia itu bisa menghidrolisis asam sialat, nih kan? Enzim yang dapat menghidrolisis asam sialat. Kalau yang hemaglutinin, dia memudahkan untuk menempel, karena dia berikatan dengan asam sialat. Kemudian habis influenza, hidupnya kayak gimana sama virulensinya. Kemudian karakteristik. Kemudian fungi ya. Fungi, karakteristik fungi. Karakteristik fungi, dia punya kantong spora, punya hifa bergabung menjadi miselium. Itu karakteristik fungi. Tidak melakukan fotosintesis, ya kan. Kemudian perbedaan, ini fungi ya. Perbedaan kapang, yeast, dan mushroom. Perbedaannya itu dari masing-masing ciri-cirinya. Nih, kalau yang kapang dia multiseluler, dia berfilamen mikroskopik. Kan pertanyaannya kayak kemarin tuh kayak gini. Organisme yang uniseluler terus disebut apa kan? Aku jawab kemarin. Kamir. Kamir itu nama lain dari yeast. Nih ya, kamir. Uniseluler. Makanya cirinya uniseluler, kamir. Karena si kapang dan si mushroom itu dia multiseluler. Yang uniseluler cuma si yeast atau kamir. Kemudian jenis-jenis fungi diversity. Nah, ini jenis-jenis fungi ya. Jenis-jenis fungi kita bikin diagramnya aja. Kalau aku bikin kayak rangkuman sendiri. Terus ciri-ciri masing-masingnya. Chytridio, Mycetes, bedanya sama Zygomycetes apa? Karakteristik masing-masingnya. Glomero. Kalau glomero itu dia punya mikoriza atau haustoria, dia punya akar punya akar yang bersimbiosis. Terus kemudian reproduksi seksual dan aseksualnya. Kemarin juga keluar kan? Reproduksi fungi. Nih PKM juga keluar. PKM kan, plasmogami, karyogami, sama meiosis. Tandain aja. Kemudian ini nih, spora seksual dengan spora seksual. Kalau seksual, ingetin aja belakangnya ada spora-sporanya. Kalau yang aseksual, dia kayak sporangia. Nih, Zygomycetes kan sporangia kan? Sporangia kan? Kalau yang Ascomycetes, dia itu Ascospora seksualnya, aseksualnya itu Conidia. Nah, ini keluar kemarin. Conidia. Kemudian selanjutnya penyakit. Dermatomycosis. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jamur. Ini kalau mati, mohon maaf ya. Terus sama penyakit oportunistik atau fungi yang bersifat oportunistik. Ini kandida. Biasanya menyebabkan penyakit keputihan atau di mulut juga kandidiasis. Kemudian terapinya, obatnya ya, pengobatannya. Ini terapinya, keluar ini terapinya. Kemudian pemanfaatannya. Kan cuma ada dikit kan pemanfaatannya.
antibiotik, antifungal, sama ergot alkaloid kemarin. Ini dihafalin. Oke, selesai deh. Alhamdulillah. Keburu. Biasanya mati terus. Jadi, karena nanti pertanyaan